Negara memiliki kekuatan paksa dalam berbagai konteks dan manifestasinya. Hal ini relatif sering terlihat secara jelas dalam berbagai kejadian-kejadian yang melibatkan secara head-to-head antar negara yang direpresentasikan oleh alat-alatnya dengan masyarakat baik kelompok atau individu. Kejadian-kejadian seperti halnya yang mungkin dianggap biasa, seperti penggusuran pedagang kaki lima, eksekusi lahan, kericuhan demonstrasi, ataupun sampai dengan kasus-kasus besar seperti halnya pemusnahan massal kelompok etnik atau aliran tertentu. Aspek kekerasan yang muncul tersebut tentu saja menggunakan atau setidaknya direpresentasikan oleh aparat yang beratribut negara. Yang dalam konteks idealnya, negara harus berada dalam sisi untuk melindungi segenap masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Bahkan secara tegas, negara dalam kondisi apapun memiliki tanggung jawab melindungi sebagai realisasi HAM itu sendiri. Namun berbagai kejadian menunjukkan bahwa justru negara yang dalam beberapa kasus jelas secara demonstratif berada dalam inisiatif untuk melakukan kekerasan ataupun provokasi. Walaupun korban yang kemudian timbul bukan saja pada masyarakat, tetapi juga pada aparat itu sendiri sebagai representasi negara. Dan walaupun agak menarik pula ketika dilihat apa yang menyebabkan timbulnya kekerasan atau mengapa fungsi negara yang seharusnya melindungi justru bergeser menjadi pembunuh bagi rakyatnya. Aspek ini yang kemudian menarik untuk ditelaah dan menjadi sisi tersendiri atas berbagai kemungkinan, dan secara paradigmatik kekerasan yang dilakukan tidak selalu menjadi solusi ampuh. Menurut David Apter dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Politik, negara merupakan bagian puncak dari keberadaan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat dengan sarana-sarana politik. Dengan demikian, posisi ini menundukkan negara dalam tanggung jawab yang relatif besar dalam mengelola kekuasaan itu sendiri. Di samping kemudian bahwa tujuan utama keberadaan lembaga adalah mengatur kehidupan masyarakat dengan kekuasaan. Pendekatan institusional yang dikutip H. Arendt dari Max Weber state as the rules of man over man based on the means of legitimate that is allegedly legitimate violence. Pandangan tersebut cukup tegas untuk melihat posisi negara itu sendiri. Negara absah dan bahkan mendapatkan pembenaran berdasarkan undang-undang untuk melakukan kekerasan. Walaupun dalam konteks modern dalam batas tertentu, kekerasan tidak secara vulgar ditunjukkan negara atau aparatusnya, tetapi dimungkinkan kemampuannya untuk memanipulasi atas kekerasan semakin tinggi pula. Kekerasan secara awam lebih pada pemahaman atas sifat individu, artinya berada dalam aspek diri manusia, dan menjadi kajian serius dalam disiplin ilmu psikologi. Kekerasan yang dipahami pula sebagai agresi seperti halnya Freud dan Lorenz yang menyatakan bahwa keagresifan manusia merupakan insting yang digerakkan oleh sumber energi yang selalu mengalir dan tidak selalu merupakan akibat rangsangan dari luar. Dengan demikian, sejauh individu, kelompok, dan negara bisa menjelaskan tujuannya, maka kekerasan tersebut menjadi diperlukan dan sah adanya. Permasalahan kemudian muncul adalah ukuran atas tujuan tersebut, dan dengan dasar apakah tujuan atas kekerasan tersebut dibuat. Aspek penting atas telaah tentang kekerasan yang dilakukan negara dalam berbagai manifestasinya adalah melihat lebih mendalam atas tindakan tersebut. Apakah memang negara memiliki dasar yang relatif kuat untuk melakukan tindakan sekaligus dianggap absah? Dalam posisi ini, negara bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sangat netral. Akan tetapi, menunjukkan bahwa negara memiliki tujuan atas tindakan. Tujuan dengan demikian merupakan nilai tertentu dan memiliki ukuran tertentu. Dan dalam batasan tertentu pula yang dilakukan negara yang dianggap memiliki kecenderungan kekerasan akan menghambat potensi tertentu dari wilayah negaranya. Walaupun dalam banyak hal, negara memiliki tujuan sekaligus dasar legitimasi untuk melakukannya. Kekerasan yang dilakukan negara dengan melihat pandangan institusionalis sangat bersifat generatif. Negara lahir dengan kekerasan melekat langsung di dalamnya karena bertujuan mengawal tujuan dari negara itu sendiri. Tanpa kemampuan kekerasan negara tidak akan bisa dan sanggup menjalankan berbagai aspek yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun
Kemudian dibutuhkan kriteria dan ukuran yang jelas ketika negara melakukan tindakan kekerasan. Undang-undang dan kuatnya civil society merupakan sisi penting yang mengontrol kekuasaan yang dilakukan negara melalui aparatusnya. Di samping kemudian bahwa negara memiliki dasar yang kuat ketika akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan.